Ngopi. Malam ini kita kedatangan 3 tamu yang istimewa. Yang pertama Bang Mahdi ini, dia bentar lagi udah nggak di Indonesia lagi, dia mau studi di Turki, melanjutkan studi S2-nya. Mudah-mudahan. Amin. Kalau yang satunya ini Bung Roji. Ya. Bung Roji ini waktu pulang kampung pernah ngegas dinas Disperindak ya Bang, gara-gara pasar murah itu ya. Iya. Ya. Sedikit. Julukannya aktivis idealis. Aktivis idealis. Iya. Ya boleh dibilang seperti itu. Iya, kalau abang yang ini pengamat politik. Menurut pendapat kamu? Iya, menurut Namanya pendapat siapa saya. ini abang ini? Kalau abang ini namanya Wampudan. Udah. Jadi Bang, pembahasan kita malam ini undang udah diatur, tapi kalau kita lihat dari pandangan saya pribadi lah, pandangan saya pribadi di Kutacani, di Aceh Tenggara sendiri ini digunakan oleh oknum-oknum tertentu di lembaga LSM lah kita bilang. Nah, sehingga masyarakat di Kutacani sendiri udah nggak percaya lagi dengan adanya wartawan-wartawan, walaupun niatnya baik untuk membantu masyarakat, dalam arti kata untuk mengaspirasikan suara dari masyarakat itu. Karena yang kita lihat bukan 1-2 yang ada di Kutacani. Nah, kemari mahasiswa semakin bakalnya itu jadi wartawan cepet limpul juga kalau di Kutacani itu bahasanya gitu. Jadi menurut pandangan abang sendiri itu gimana? Pandangan saya. Iya, pandangan abang terkait itu. Tapi sebelum saya berpendapat, sedikit ingin meluruskan. Mungkin konteksnya hanya dimanfaatkan beberapa wartawan. Tidak bisa juga kita simpulkan semua wartawan seperti itu, tidak. Tapi mungkin dengan keadaan kabupaten kita, Tanah Alas Metuah teh, terkadang muncul beberapa oknum yang memanfaatkan akan hal itu. Dia cabut gitu. Ma bahan KIP, boleh pelipul. Nah, kalau pandangan saya terkait masalah oknum-oknum yang memanfaatkan akan hal itu, terkadang kita miris. Apalagi tidak bisa kita pungkiri, semenjak adanya dana desa, dana pemerintah yang dialokasikan untuk desa-desa. Nah, di situ juga seakan-akan ini beberapa oknum wartawan itu seakan-akan mendapatkan satu ladang usaha. Tapi atas nama masyarakat. Atas nama masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ataupun yang menjadi pertimbangannya adalah banyak oknum-oknum dari wartawan ini itu memanfaatkan akan hal itu. Apalagi kalau udah keluar musim uang dana desa tuh, poyek desa, kalau seandainya ada 50 wartawan di Tanah Alas Metuah tadi, 52 lah ngecek. Sepedipul ke? Melain-lain alasan nama teh. Kalau seandainya ada para ya yang terhormat aktivis-aktivis LSM memperjuangkan yang memang benar-benar terjadi persoalan yang harus dipublikasikan ke masyarakat dan diangkat, itu okay. Dan kita sebagai masyarakat Aceh Tenggara mendukung akan hal itu. Tapi leba anda gejut-gejut plan. Apa bagianku? Ya malah bagianku. Kuangkat anda. Balik buka aku nih. Inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Nah, mungkin seperti itu, sehingga saya berpikir lembaga ini baik Untuk perutnya sendiri. Nah, itu sih kalau pendapat saya, orang yang mungkin ya hanya bisa berbicara dari kacamata saya sendiri. Nah, mungkin tanggapan yang lain mungkin, ya kan? Gimana Bang? Kalau kan kemarin itu sempat ngobrol di warung kopi, katanya
Dinas Pundak ya, kalau Iya. nggak salah. Itu terkait pasar murah. Itu ceritanya gimana? Nah, Kok bisa digas gitu? jadi gini, Bung Apri, ini menarik. Pas saya ketepatan Agustus kemarin balik, saya dua. Habis mudik baru. Iya, habis mudik. Oleh-oleh. Oleh-oleh, kopi dari Aceh Tenggara. Oh, mari ngopi. Mari ngopi. Oleh-oleh Nah, Surakapi. ya betul. Jadi kemarin itu ketepatan saya lagi sarapan. Saya lagi sarapan di kantor camat Lawe Bulan. Jadi ada suatu kegiatan di kantor camat itu, kantor camat Lawe Bulan. Mereka mengadakan acara pasar murah. Nah, Pasar murah. saya melihat ada kejanggalan di situ. Kejanggalannya gini. Kemarin itu kalau sudah yang judulnya pasar murah, berarti ini jadi tembakan, jadi acuan untuk masyarakat menengah ke bawah. Gue. Tapi sini waktu pasar lapangan, pasar apa gidari yang buka dasar itu adalah pegawai dari kantor camat. Tersebut. Nah, ada apa? Saya bilang. Nah, di situ timbul gejolak dari hati ini. Panggilan darah apalah. Iya. Darah Kang Alas, itu Kang Alas kan? Panas gitu. Maka cocok lu. Darah muda. Kandungannya nih. Malu. Gimana ya, Gil? Aku udah ini. Jadi lanjut cerita, saya langsung datangi koor di Kok acara nih? koor acara pasar murah. Beliau mengatakan, saya bertanya, Pak, ini acara apa? Saya bilang. Tapi beliau mengatakan, setelah saya berbincang sedikit, saya dioper ke kepala bulog. Kepala bulog Langsung ke Aceh. kepala bulog. Langsung. Koornya mengatakan saya koor di sini tapi saya tidak berhak komen. Tapi dia koor, kan lucu di situ. Iya. Aduh. Saya dioper Pak sama kepada kepala bulog. Lalu kepala bulog mengatakan ke saya cuma melaksanakan tugas dan memasok beras. Katanya. Lah, jadi ini saya kepada siapa yang tepat saya bertanya akan acara ini Pak? Saya dioper lagi ke kepala Disperindak. Nah, saya digas. Bung. Pas waktu itu saya digas. Digas gimana nih? Digas maksudnya dengan kata-kata kau anak isin. Anak isin. Uyu si muda. Kayak kau yugo serta nih. Saya langsung ya sebagai kita tahu gimana menghargai orang tua, biarkanlah dia dulu yang berbicara. Kan gitu. Saya dengerin. Habis itu beliau udah siap berbicara, saya mau izin sama dia. Izin, Pak. Izin Pak, udah Pak, kita gantian bicara. Nah, sekarang aku dulu. Jadi begini Pak, kalian buat pasar murah, sedangkan masyarakat, kebanyakan masyarakat, saya khususnya, saya masyarakat desa Lawi Sagu gabungan, saya bilang di situ, tidak ada pengumuman atau himbauan akan acara ini. Seharusnya kalau ada acara besar kayak gini kan ada dari camat menyampaikan kepada kepala desa mengumumkan dan menempel pengumuman itu di warung-warung kopi di desa tersebut. Kan seharusnya seperti itu prosedurnya. Ya. Tapi ende malu. Aku pas waktu Bung, aku ndak medem-medem. Iya.
Jam 6 sampai jam siwah sehari aku nak minum. Merobok kadang. Ndak, ayolah ni. Tiklah anu pun baru balik. Macam ni. Buah hati macam ni kan. Dan dia malah memang capek mata. Tengok. Bapak mendam ni. 2 ribuan mari kita mendam. Kena kopi ala tu lah. Kena kopi ala kadang belang ni. Luar biasa terbang ni. Ya. Jadi Pak, pas saya minta solusi, bagaimana acara pasar murah ini bisa diketahui ame-ameku, awak-awakku, nenek-nenekku, terkhusus untuk lawi sagu gabungan dia niku. Kae ada solusi ni kena nari Pak. Tanya nak ambil balik dah. Dan tanya na tulis balik, tekau solusimu kaya ni. Lah. Dia tak gantian beli Pak, aku hati kan tu mahasiswa kan dah gantian tu. Dan selang waktu, Pak Camat. Pak Camat Lawi Bulan yang terhormat. Itu udah jam 9 ya. Di sana kantor itu jam masuk kantor seharusnya jam 8 teng kan. Kita tahu di mana pun. Tapi di sana pegawai-pegawai jam 9 belum jam istirahat itu udah berkeliaran makan tanpa ada izin dari atas sana tuh prosedurnya. Ini hal lumrah si kita tuh pagi Ni cami. hal lumrah. Ketika saya dioper lagi ke Pak Camat bilang lagi seperti halnya kepala Disperindak. Kau anak Aceh? Kau anak apa? Nah, saya persepsi saya, Pak. Wartawan cepet limpul. Wartawan cepet limpulnya di main tu leh. Melah. Tentu boleh rezeki kau payah ni. Boleh rezeki. Kandu terima kadang dah. Mana? Mana? Murah suka kat kita kat cepet limpul. Puang kata kita pergi lebih hari-hari. Jadi situlah ini, Pak. Ku sebutkan, Pak, dendak Lord Ender acara untuk untungkan masyarakat menengah ke bawah. Loten kena starter mobil kalian ini balik. Saya tidak mau melihat lingkungan saya ini dikotorin oleh permainan-permainan kalian. Dan kita tahu semua permainan itu. Beras, tepung, minyak goreng, telur. Beras terutama, Pak. Beras. Mereka mengeluarkan dari gudang Bulog. Pasar murah, Pak. Pasar murah itu cuma 2.000, selisih 2.000 dan 1.000. Itu dinamakan pasar murah. Dari harga normal. Dari harga normal. Coba bayangkan. Jadi untuk kaya cara ini, dendak untuk masyarakat kita menengah ke bawah. Untuk kaya pegawai si belanjunya ni. Ini pertanyaan. Dan solusi kupido ni adi. Kerana engkau ya magu tu lah. Sebenarnya solusinya enak. Pas waktu ini dipanggil kepala desa satu, kepala desa Lawi Sagu gabungan itu dipanggil aja satu. Terus suruh mereka mengumumkan ke masjid. Apa, Ya, gitu. kita kan di sana memang pada umumnya kalau pengumuman kan pakai pengeras suara masjid. Iya. Betul nggak, Bung? Nah, Itu pun nggak terselesaikan. itu pun tidak terselesaikan. Ya udahlah. Saya gening-gening di situ. Betapa di situ kita lihat saya, Pak, dari hati saya teriris rasanya hati saya ini melihat mereka-mereka yang berpakaian yang diamanahkan rakyat tidak kembali kepada rakyat. Ya tapi itu dinas Disperindak itu sebelum dia terkena COVID atau sesudah itu kejadiannya? Sebelum Berarti sebelum kena COVID. Iya, Nah, sebelum. terakhir dengar kabar dia kena COVID,
dia kena COVID, berobat ke Medan, mungkin nyasar di rumah sakit entah mana, dapat dia diskotik kan gitu. Kan ceritanya kan gitu. Sama si siapa satu lagi kalau nggak salah pejabat Sekda. Sekda kan juga kayak gitu. Terkena COVID, 3 hari kemudian Beliau mengajar di UGM. mengajar juga. Ya kan gitu. Itu menurut pandangan abang sendiri bang. Dinas Disperindak berangkat dari Kuta Cani ke Medan dengan mungkin alasan berobat. Oh, alasan berobat. Mungkin alasan berobat. Mungkin nyasar di salah satu rumah sakit. Nyasar nggak tahu jalan ke rumah sakit. Pindah ke diskotik. Mungkin obatnya lain atau gimana kalau menurut Diskotik. Kalau masalah obat-obatan ya mungkin beliau ini punya pendapat yang lain. Gimana bang? Mungkin obat-obat Diskotik itu lebih menenangkan daripada obat-obat yang tersedia di apotek atau di rumah sakit. Kok bisa gitu? Soalnya saya juga merasa enggak. Gila, Tapi Bang. itu dulu, Bung. Sekarang kan saya sudah hijrah, Udah insaf. sudah insaf ke jalan yang mungkin Mungkin. saya anggap yang sudah benar, tapi belum tentu. Agak benar. Nah, belum tentu benar di pendapat orang lain. Mari ngopi. Mari ngopi. Ada ngopi. Jadi memang agak lucu dengan adanya berita-berita itu. Dinas Disperindak terkena COVID itu kelang nggak sampai 1 bulan. Di dalam bulan itu berita itu pertama Disperindak kena COVID bersama Sekda. Yang kedua Sekda udah ngajar, udah ngasih materi di UGM. Dan yang ketiga dia lagi yang dapat di Medan. Mungkin itu karmanya gimana? Itu doa-doa dari masyarakat yang terjalimi oleh bapak-bapak kita yang terhormat di Aceh Tenggara. Tapi bang, ada satu indikasi katanya kemungkinan kalau kita lihat dari pasal 35 itu di dalam undang-undang, saya lupa tahun berapa, kalau yang katanya pejabat negara ataupun PNS lah bisa kita katakan terkena narkoba itu langsung dipecat. Nah sejauh ini apakah ada wartawan-wartawan yang menyiarkan tentang itu? Apakah dia udah dipecat atau bagaimana? Ya ketakutan kita Ya, dia betul. tetap menjabat. Ini Aceh Tenggara, Bung. Iya. Ini Aceh Tenggara. Makanya aku pribadi melihat keadaan Aceh Tenggara sekarang ya sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Kepercayaan masyarakat terhadap kepemerintahan itu sungguh-sungguh sangat minim sekarang. Ya muncul lagi beberapa berita-berita yang terkadang berita itu ya menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hampir dalam berbagai aspek yang kita temui. salah satunya Contohnya Ya tidak adanya transparansi dalam menangani hal Covid seperti ini. Hmm. Masyarakat kan seakan-akan bertanya gitu. Ini sebenarnya bagaimana? Penanganannya bagaimana? Setidaknya ada kejelasan di masyarakat biar masyarakat itu ya tidak bisa kita pungkiri. Sekarang nih dia sendahnya, dia kalak le sakit, bahane gak ngegang kan tidak daripada mbahmu sakit. karena gak COVID Anda sadih mana? Gak Covid gak? PP ini gini. Nah, ini masalah yang menjadi rasa kepercayaan masyarakat sendah ya dibilang hilang mungkin tidak, tapi sungguh sangat-sangat memperhatinkan. Minim banget. Inilah yang menjadi PR besar untuk kita. Nah, kita sebagai mahasiswa terkadang kan hanya bisa bersuara seperti ini. Untuk apa? Mewakili suara-suara teman-teman yang mungkin seperjuangan dengan kita yang mendapatkan dampak akan hal itu. Mungkin ya yang berdampak sekarang keluarga kita mungkin. Yang kalau sakit berobatnya bukan ke rumah sakit tapi
ya digengkan di rumah ya kan. Nggak mau dukun-dukun. Tidak mau dukun-dukun ya. Kita dia mau kental atau kasih dia teh. Kepala dinas dia mau mah diskotik ya berobat Ya. teh. Jadi tuan pengumuman. mungkin Edi gagal ya sikam daun mau rumah sakit ya bekas nih covid amin enggak daun Medan kopi saya salahkan. Nggak salah. Nggak matuh sih dia luka dia. Pas ya Kan di persimpangan Mbuya simpangnya di Medan deh. Medan. Silona ada Malik, Kopi pengalaman aja. Simpang Selayang. simpang selayang ni Mbuya kada ni kalau tanduk-tanduk bagi kita dia, tapi pakai pendok-pendok aja. Oh. Benda sekali. Oh bang ini Medan Tembung. Medan Tembung. Engkau peng. Ya ada ini no masa lalu dia penting. Enda ambil pengalaman. Tidak. Pengalaman. Di pengalaman soalnya dia malah terceritakan anda Mungkin sekali hari apa guna? sekali hari pagi. Pengalaman. Mari ngopi. Mari ngopi lo bang. Jadi ya memang gitu bang. Jadi bang kalau untuk saran mungkin. Sarannya ini untuk isi untuk pemerintah. Bukan kalau untuk pemerintah. Malah saya dia- rasa- malah genda pemerintah itu harusnya dia sebelum kita yang mengkritik dia sudah ada pos-posnya itu loh. Win-win solution udah ada sama dia. Kalau memang dia nggak bisa mundur aja gitu. Terus saran Saran untuk mahasiswa mungkin yang kembalikan idealis. Jangan lagi seperti itu. Karena kaya bang, si kuatu sendak mahasiswa ada, kuning ni ngati kesa. Join kin ya gua wartawan nih. Join ya, ini bang, lagi genda kandung liput. Aku bahan bisa kita cek bang, tidak sesuai dengan undang-undang 44 tahun 1999. Mungkin dari kita udah pernah baca poin-poinnya. ya tapi mungkin seperti ini Bung Apri ya. Saya tetap kerana tidak sepakat kalau seandainya semuanya disatu-kategorikan tidak baik. Mungkin ya makanya saya katakan oknum. Ya mungkin kayak mahasiswa. Ada juga mahasiswa yang idealis. Contohnya Bung Iro ini insya Allah mungkin kalau ya mungkin sekarang dia ya untuk saat ini mungkin idealis belum kena masuk sistem. belum kena amplopnya dia. Bangun ke sistem. Belum masuk sistem. Nah, sehingga kalau saya berpikir mungkin yang kita maksud ini oknum-oknum tertentu. Mahasiswa-mahasiswa tertentu yang memang memanfaatkan nama mahasiswa itu terkadang memang untuk menghidupi kehidupannya sendiri gitu. Ya saya sepakat dengan DA kata Bung Apri. Ya terkadang mahasiswa ya tidak jauh seperti LSM ya DKITG cepet limpul tidak jauh, Malah jauh. beberapa oknum iya karena ya contoh nih bagi sistem kejut-kejut ya denda kuliah aku kuangkat dah. Sebenarnya kan dia aku baca di undang-undang pers pasal 6 dia tidak salah, mohon koreksi dia salah. Nah, di poin E penjelasannya nih. Tugas dan fungsi dari pers ini memperjuangkan keadilan. Memperjuangkan keadilan. Nah, konsep keadilan dah adalah desa andena dah. Let kalau tertindas contoh oknum tertentu menindas masyarakat tertentu contoh. Nah, pihak LSM seharusnya mengangkat tanpa ada bisikan kiri kanan, tetap memperjuangkan, ya memang memperjuangkan itu. Nah, contohnya nanti kalau Anda sudah diangkat, terus oknum-oknum itu ya memberi salaman, selesai masalahnya. Ini yang menjadi persoalan.
gue bilang nggak ngekaden. Sabar. Mohon maaf, Sabar. mohon maaf, ini aku harus serius, no. Karena ini sudah terkadang mengakar, lahir atau beranak pinak di dalam sistem-sistem yang ada di tanah alas mertua kita. Makanya saya berbicara agak serius, ya mungkin tujuannya bukan mengingatkan sebenarnya, tapi ya biar orang-orang di luar sana tahu kita ini orang-orang yang gelisah akan hal itu. Kita ini orang-orang yang terkadang memikirkan, ya mungkin banyak orang-orang yang sependapat dengan kita dan mereka punya wadah, mereka tidak punya kesempatan untuk menyampaikan itu. Nah, sehingga mungkin tolong kalau untuk para teman-teman yang berada di First atau wartawan, ya idealis yang ada, idealisnya untuk memperjuangkan keadilan itu memang benar-benar harus ditegakkan gitu. Karena semuanya ada dasar hukumnya. Itu sih yang membuat kita terkadang miris akan hal itu. Debung. Kalau kamu sih yes. Keadilan. Awalnya sih coba-coba. Jadi, Tapi ketagihan lama-lama, ya kan? ini Jadi mungkin aku situ angin. Mungkin coba keimbang-imbang. Si khusus mahasiswa-mahasiswa yang masih peduli akan keadilan terkhusus di Aceh Tenggara. Ayolah kita bangun sama-sama lagi. Tidak menutup kemungkinan keadilan itu akan berdiri tegak kalau kita bersatu, satu persepsi, satu komando. apa komando? Komando kita itu ada dalam diri kita sendiri masing-masing. Dan bisikan-bisikan dari luar dan janji-janji, kamu dapat proyek ini, kamu dapat proyek itu, kau stop berita itu. Jangan kau pedulikan. Tidak akan maju suatu negara tanpa ada pemuda yang hebat di dalam. Allahu Akbar. Mari ngopi. Mari ngopi. Kan dua ribu nih. Anda untuk menanggapi kaya. Kita akan dulu. Allah. Kan pembahasan kita boy. Wen. Wartawan JPL Limpul. Ya game tanya. Wartawan JPL Limpul. Kayak pacik tege dinas Medan ge. Sida pun ah. Kerina. Kerina. Seri kita bahas ini. Tapi enggak kan? Kita bahas. DP Atau mikrofonnya dipindahin kamu. Arah ke kat mana? Enggak kan? cek. Itu kawan yang penting tadi. Jadi ya. Untuk pacik-pacik tu si barang gila si dinas Disperindak. tobat lah nanti. Ini mantap. Ini solusinya Mendi. Mantap. Ingat Tuhan. Bagi-bagi lagu ada Heno. Tobat, Cuba, kita cuba, tobat. cuba, ulang cuba. lagi. Itu pacik tu juga kurang nonton filem ajab Ajak Indonesia. nih. Indonesia. Lihat kisah orang Indonesia ni tadi tadi. Malah kena blokir Ah. info kena. Tipi agara Tapi agak tu ambil kata. Ya. Jadi mususahnya. Kurang Mah nggak suka. gue enggak emang. Tapi hangat buka lah. Sekarang nyoba pacik tiga kan. Ah. Lo niat pacik tiga mejile. Dia enggak menjawab balik. Culik nak dia bilang dia. Aku main si medekeng kupe. Kalau kami hilang, Anda sudah tahu siapa pelakunya. Kune, kayak solusi Kune, dah. solusi. Kita mengkomentari keras bukan mendengar. Kita pergi keras. Weh, keras memang. Rokok api surya. Ngopi bersamaannya memang bekeng kita minum.
Baru dah kutu dah lek. Ahli masyarakat gue lagi spotnya kita denda. Go, tuan pemaman ke go. Ke kai biar kan. Dia begini mah akuarium minum. Ingat tuan cik. Puan lain nonton film macam ke. Pulang naik popui si pu begini cik. Sebab gandum bersumpah sebelum dilantik emang begini. Betul. Sumpah dia mah. Membuat. Si balik buat bahan maju. Tanah halah sendiri begini. Tuhan pindah yung biar. Bagi kata Prof Salim. Bro Salim. Engkau dicek no. Anda beji kalau ingat lah. Alah depan aku. Si kena culik ni aku main dia pagi. Bung April, kuning tak mau dekik je ke tahu ni. Kai masa. Lo kadang sesuatu hal si paling berkesan oleh kata-kata Bung Rocky ni. Bung Budak lah. Bung Budak. Nak si paling pentingnya tobat gamnya. Tobat yang mamin jalan. Hangat Gin. Dia kalimat tobat dia dah. Ya mungkin Oyo mempacik kita ni. Mungkin ya selain-lainnya. Pe kadang pe kita Kita ni. ni. Itu yang manggil. Mungkin dikit dah. Wele. Aduh. Cuman si paling penting tobat ni pemerintah kita, masyarakatnya. Ai, Sebab dia kai nak jadi? nggo pemerintah nggo khilafah begini. Nggo mende, Pemimpin macam. pemimpin nggo mende. Masyarakat Masyarakat ni bawah pe ya otomatis mengikut. Ikuti. Jadi kuning mending. Biar je. Dia terus mending nah. Ini saya dengar berita. Dengar berita bang. Kamu Kalau boleh dengar. nggak apa sebenarnya. Jadi bang, ada Berita kan ada berita tak benda tu leh. tak mending. Tak boleh mati. Tu mak wah. Mana ki semua apa berita ni Aceh Tenggara ni mending. Cuba makan contoh ke buah. Malot ke? Nganduk gel ni cik. Mak kuat DP prestasi tu ada hari cik. Kadang pe dah. Ia Oh. kan konsepnya konsep padi. Semakin berisi semakin menunduk. Betul. Jadi mansa kadang. Tak cidah ke? Tak cidah ke. Nggo hayak su prestasi Ya agak tawaduk su ente ke dah. Ha ini ke dah. Oh ni tulis kotor si Tak sedap. ria. Si sedap ni kotor tulis bunga apa? LPG kan? Ah, Boleh ni. Hmm. LPG kan LPG. boleh mentah-mentah ni tolak dia. LPG batin. Ha. Boleh ni harum Boleh jeram. ni harum jeram, Paginya- berenang-berenang pagi Paginya ni paripurna. paripurna langsung kan Enggak terima. terima. Tapi ada yang demo kemarin. Demo-demo kadang boleh menghangat-hangatkan tai manuk. Kejut gel. Kejut dia. Iya. Macam 3 cuman yang digemari oleh pendemo Oknum lah, oknum. oknum di Aceh Tenggara. Berdiri, mediasi, dan satu lagi mereka berkata setelah keluar dari ruangan mediasi, besok kita akan aksi lagi. Oke kawan-kawan, mari kopi. Tadi udah kita dengarkan tanggapan dari abang-abang kita tentang Aceh Tenggara. Oke, terima kasih banyak bang udah meluangkan waktunya, dan kita doakan Bang Madi bentar lagi mau ke Turki, semoga lancar-lancar Amin. vaksinnya di sana. Ayo Bung Roy, mungkin semangatnya jangan pernah luntur, sama-sama kita bangun. Abang juga begitu. Oh siap. Kau muda. Muda lagi kau. Perbanyak keadilan.